Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang kusayang. Marilah pembelajaran pagi ini kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, materi pada pembelajaran hari ini yang akan saya sampaikan kaitannya dengan kompetensi dasar. 1. Pengetahuan adalah mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar. 2. Hubungannya dengan kompetensi dasar keterampilan yaitu menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah-langkah atau prosedur dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan dibaca. Paham anak-anak? Kalau paham kita lanjutkan. Anak-anak, tujuan pembelajaran yang saya sampaikan hari ini meliputi 2 hal, yaitu agar anak-anak 1. Dapat mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan. 2. Dapat menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah-langkah atau prosedur atau cara kerja dan hasil dalam laporan percobaan. Itu anak, tujuan yang harus anak-anak dapatkan pada pembelajaran hari ini. Materi yang pertama anak-anak yaitu materi mengidentifikasi dan menyimpulkan teks laporan percobaan. Nah, yang akan kita bahas ini kaitannya yang pertama pengertian atau definisi atau makna dari teks laporan percobaan. Pengertian teks laporan percobaan. Teks laporan percobaan adalah pertanggungjawaban suatu kegiatan pengamatan atau eksperimen atau percobaan dalam bentuk tulisan yang dilakukan oleh penulis atau peneliti. Teks laporan percobaan anak-anak bisa juga disebut sebagai teks klasifikasi. Mengapa anak-anak? Karena memuat jenis-jenis sesuatu yang berdasarkan kriteria tertentu dan biasanya untuk melakukan percobaan, yaitu berupa karya ilmiah atau laporan praktikum. Untuk pengertian, paham anak-anak? Nah, kalau paham kita lanjutkan materi yang kedua yaitu ciri-ciri teks laporan percobaan. Anak-anak, ciri-ciri dari teks laporan percobaan itu pertama, strukturnya jelas atau benar. Struktur itu merupakan bagian-bagian dari teks laporan percobaan. Nah, ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kedua, bersifat objektif apa adanya. Di sini tidak ada unsur tambahan atau pengurangan. Jadi dituntut akan adanya suatu kejujuran kaitannya dengan fakta yang ada yang kita laporkan. Kemudian C, penyajian menarik. Nah, supaya kelihatan menarik, biar membuat orang itu penasaran, ada rasa suka, senang, ingin membaca atau ingin mengikuti. Nah, maka supaya menarik perlu disertai 1 gambar. Nah, gambarnya diusahakan juga berwarna, warna yang bagus. Nah, contohnya bisa merah, biru, pink dan lain sebagainya. Yang jelas warna-warna terang yang bisa menarik.
Kemudian kertasnya juga harus bagus. Nah, kertas yang bagus itu bisa berupa kertas HVS dan sifatnya tebal. Jangan sekali-kali kita menggunakan kertas buram karena itu termasuk golongan kertas yang kurang bagus jika ditulis dengan tinta basah ini nanti akan tembus. Kemudian yang D, supaya meyakinkan maka laporan itu harus disertai fakta atau nyata atau bisa juga berupa bukti. Nah, segala sesuatu itu bisa diterima kebenarannya jika ada bukti. Nah, bukti di sini apa anak-anak wujudnya? 1, berupa gambar bisa. Kedua, bisa berupa foto. Bisa juga berupa grafik dan lain-lain yang mendukung kaitannya dengan laporan tersebut. Kemudian E, sistematis. Nah, sistematis di sini adalah urut. Nah, mengapa harus urut? Agar tidak menimbulkan banyak pendapat, banyak persepsi, agar orang yang membaca maupun yang menulis itu ada kesatuan pandangan atau pendapat. Kemudian yang berikutnya yaitu bahasa yang baik dan benar. Nah, ini ya, dikatakan baik dan benar itu termasuk golongan bahasa yang baku. Bahasa baku itu harus sesuai dengan tata bahasa ejaan yang disempurnakan atau EJD yang seperti ditulis di buku-buku kamus. Kemudian ciri yang berikutnya yaitu komunikatif, nyambung. Mengapa harus nyambung? Agar tidak menimbulkan salah penafsiran atau makna ambigu. Bisa kemungkinan besar kalau ambigu itu menimbulkan lebih dari satu makna. Akhirnya antar orang tadi ketika memaknai akan berbeda pengertian atau pandangan. Kemudian yang terakhir, bahasa bersifat denotasi bukan konotasi. Apa itu nak denotasi? Denotasi itu adalah makna sebenarnya. Nah, ini dapat kita lihat di dalam kamus atau sesuai dengan konteksnya. Sedangkan konotasi ini bisa menimbulkan makna lain atau makna baru disesuaikan dengan lingkup kalimat atau wujud kalimat. Mungkin kata tersebut di kalimat yang satu dengan di kalimat yang lain akan menimbulkan makna beda. Nah, seperti jatuh. Nah, jatuh itu bisa mempunyai makna menderita, bisa menimbulkan makna buruk atau turun atau bangkrut dan lain sebagainya. Ini maka perlu ditekankan agar menimbulkan satu pengertian yaitu denotasi. Anak-anak sudah paham belum terkait dengan ciri teks laporan percobaan ya? Jika sudah, saya lanjutkan ya. Yaitu yang ketiga, menentukan informasi teks laporan percobaan. Nah, untuk menemukan informasi kaitannya dengan materi teks laporan percobaan ini ada kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu ada yang disebut 5W dan 1H atau biasa disingkat adik Simba. Nah, 5W 1H itu meliputi apa saja anak-anak? Nah, ternyata W dan H ini adalah dikaitkan dengan bahasa asing yaitu bahasa Inggris. W yang pertama adalah what. What itu apa? Apa? Apa itu menanyakan benda atau sesuatu. Nah, sesuatu di sini apa, anak-anak? Nah, ini bisa meliputi 1. Judul percobaan. Nah, judulnya apa? Harus jelas. Nah, contohnya kegiatan laporan percobaan mengamati kandungan borak dalam makanan. Nah, itu contoh judul laporan percobaan. Kemudian objeknya, objek percobaan. Nah, objeknya apa? Yang diamati apa? Nah, seperti tadi dalam judul tadi sudah
Saya lanjutkan anak-anak. How yaitu bagaimana, itu menanyakan prosedur atau langkah-langkah atau cara kerja percobaan dilakukan. Ya. Nah, wujud dari kalimat dalam langkah-langkah ini berupa kalimat perintah halus. Nah, kalimat perintah halus itu ditandai di akhir kalimat menggunakan tanda titik, bukan tanda seru. Nah, mengapa? Karena ini dikatakan halus. Nah, ya, ingat, yaitu diakhiri dengan tanda titik meskipun itu perintah, bukan tanda seru. Paham anak-anak? Ya, diingat-ingat. Selanjutnya anak-anak, materi yang keempat yaitu menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Nah, pengertian kesimpulan adalah kumpulan kalimat yang disampaikan dan diambil dari beberapa ide pemikiran yang disesuaikan dengan aturan yang berlaku. Nah, aturan yang berlaku itu seperti apa anak-anak? Nah, ini dapat kita lihat dalam materi cara menyimpulkan informasi teks laporan percobaan. Nah, langkah-langkahnya di sini ada 4. Yang pertama, apa yang kita lakukan? Yaitu membaca dengan cermat. Maksudnya di sini ada anak hati-hati, pelan-pelan, tidak usah cepat-cepat. Nah, atau kita bisa juga melakukan percobaan tertentu. Nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan. Kemudian yang B, mencatat bagian-bagian penting atau pokok utama, atau bisa juga kalimat utama, gagasan pokok atau ide pokok yang berdasarkan atau dituangkan dalam 5W dan 1H atau adik Simba. Nah, itu meliputi seperti yang saya sampaikan di atas. Itu adalah apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Nah, itu adalah merupakan kunci yang harus anak-anak pegang. Jangan sampai lupa. Itu cara untuk menentukan bagian yang penting. Walaupun tidak semuanya itu terkadang digunakan, mungkin hanya 3 atau 2, ya, tidak semua. Ya. Andai kata semua digunakan, berarti pernyataan itu sangatlah bagus karena lengkap, semua kata tanya masuk di dalamnya, yaitu 5W dan 1H. Kemudian langkah yang berikutnya, anak-anak menuliskan tujuan, alat, kemudian bahan, langkah-langkah, dan hasil percobaan. Ya. Baru yang terakhir, nah, dari apa yang sudah kita tuliskan tadi, kita mulai menuliskan kesimpulan hasil percobaan. Caranya bagaimana? Nah, tadi kan anak-anak sudah mencatat bagian-bagian yang penting. Nah, kita tinggal nanti menggabungkan bagian-bagian yang penting tersebut menjadi kesimpulan, menjadi kalimat baru. Ya, kalimat baru itu dengan kata-kata sendiri, namun intinya tetap sama dengan apa yang akan kita atau yang kita bahas. Ya, jangan sampai menyimpang. Ini memang kalau kesimpulan itu dengan bahasa sendiri. Nah, paham anak-anak? Nah, kita lanjutkan materi berikutnya. Nah, ini anak-anak, semoga apa yang saya sampaikan anak-anak bisa memahami dengan baik dan benar. Ini harapan Bu Ani tetap menjadi anak yang punya semangat tinggi ya, dalam pembelajaran. Dan sementara ini kegiatan akan saya akhiri. Demikianlah anak-anak yang saya banggakan dan sangat saya cintai pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak tetap senang untuk mengikuti pembelajaran.
pada hari berikutnya dengan saya ya. Jangan sampai merasa bosan, ya, tetap semangat ya. Tak lupa saya juga mengucapkan salam sehat, tetap semangat, tetap bakoh. Jangan lupa selalu berdoa, karena dengan doa apa yang kita harapkan insya Allah kalau penuh dengan ketulusan dan ikhlas akan terwujud. Kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan jaga juga kesehatan ya. Kalau makan juga hati-hati, minum juga hati-hati, jangan sembarang dimakan, jangan minum sembarang diminum ya. Jangan lupa jika ada tugas dari Bapak Ibu guru juga dikerjakan ya. Kalau disuruh mengumpulkan ya dikumpulkan, jangan selalu ada alasan ini dan itu, intinya jangan ditunda-tunda ya. Selamat mengerjakan. Marilah pembelajaran pada hari ini kita akhiri dengan berdoa kembali. Marilah kita berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, saya akhiri pembelajaran pada hari ini dan selamat bertemu kembali pada pembelajaran berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan kegiatan percobaan, yaitu mengamati kandungan karbohidrat di dalam makanan. Nah, bahan yang kita amati: 1. Nasi, 2. Tahu, 3. Putih telur, 4. Tempe, 5. Kentang, 6. Jagung. Alat yang kita gunakan adalah betadin ya. Caranya, semua bahan masing-masing kita tetesi 2-3 tetesan. Nah, tunggu beberapa menit. Benda tersebut ada tidak yang mengalami perubahan warna, yaitu biru kepekatan. Apabila warnanya berubah menjadi biru kepekatan, tandanya bahwa makanan itu mengandung karbohidrat. Nah, perhatikan, kita tetesi yang pertama nasi. Kedua, tahu. Ketiga, putih telur. Keempat, tempe. Kelima, kentang. Keenam, jagung. Setelah saya tetesi, ternyata anak-anak bisa memperhatikan ada perubahan warna. Ini ya, seperti nasi, ini biru pekat, tahu masih warna merah, coklat, putih telur juga sama, merah kecoklatan, tempe, ini juga merah kecoklatan, kentang biru, kemudian jagung merah kecoklatan ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa yang mengandung karbohidrat adalah nasi dan kentang yang paling banyak, lainnya tidak mengandung karbohidrat. Nah, ini ya, ini yang dapat saya sampaikan kaitannya dengan kegiatan percobaan mengamati kandungan karbohidrat di dalam makanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.